Tindakan Presiden Jokowi yang kasak-kusuk mencari calon presiden penerus dirinya dan berujung pada diusungnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo oleh PDIP, dinilai melanggar konstitusi. Pasalnya, ada peraturan dalam Undang-Undang Dasar kita yang melarang presiden mengendorse calon presiden berikutnya. Apalagi karena Jokowi bukan ketua umum partai. Yang menjadi persoalan sekarang sebenarnya masalah pemilu dan pilpres itu kan sesuatu yang normal aja kalau kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan kan. Tapi dengan melalui pemilu ini, kegiatan-kegiatan pemilu terutama yang berkaitan dengan pencapresan, kelihatannya kan ada ketakutan yang melanda rezim Jokowi, termasuk ketakutan yang kelihatan dari sikap politik Pak Jokowi sendiri gitu kan. Nah, sebagai presiden kan sangat melanggar konstitusi kalau dia begitu campur tangan dalam pencapresan, harus itu, harus ini, mengatur partai politik untuk mencalonkan siapa, disandingkan dengan siapa. Itu kan sebenarnya bukan urusan dia gitu. Nah, jadi kepada kita adalah bahwa perkembangan ketatanegaraan ini check and balancesnya sudah tidak berjalan karena DPR dan MPR yang diisi oleh partai-partai politik yang merupakan bagian dari rezim Jokowi ini sudah membiarkan pelanggaran konstitusi yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh seorang presiden tanpa ada koreksi. Nah, kalau presiden dengan sadar dan sengaja melanggar konstitusi terutama dalam proses pencapresan yang sama sekali tidak berkaitan dengan dirinya, kan ini ada apa? Nah, sebenarnya gambaran adalah kalau kita lihat sepanjang catatan mulai dari terpilihnya Pak Jokowi dari tahun 2014 dan yang nanti akan berakhir pada tahun 2024 nanti, sebenarnya kan banyak produk-produk ketatanegaraan yang menyimpang dari konstitusi, menyimpang dari undang-undang dasar, banyak pula kerjasama dengan pihak asing terutama dengan pihak RRC yang ujung-ujungnya sangat merugikan bangsa dan negara ini. Kemudian juga sangat resisten terhadap masalah kedaulatan negara kita karena intervensi begitu tajam, ya kan? Masuknya tenaga kerja asing Cina yang boleh dibilang merupakan penghinaan terhadap martabat dan harkat bangsa kita, di mana tenaga kerja Indonesia asing kan kehilangan sumber kehidupan hanya karena untuk kita membesarkan pihak lain yang sebenarnya sama sekali berbeda dengan tujuan nasional kita. Yang sering saya ulang-ulang adalah siapapun yang menjadi presiden, apapun rezim yang berkuasa, mestinya kepentingan nasional, tujuan nasional sebagaimana diatur dalam konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga perdamaian dunia, itu kan harus dilaksanakan secara baik. Tapi kalau kita lihat selama hampir 2 periode berakhir nanti pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 nanti, yang tinggal setahun lebih ini kan pelanggaran-pelanggaran konstitusi itu kelihatan dilakukan secara sadar dan sengaja. Nah, ini berarti bahwa nanti perjalanan ketatanegaraan kita ini terus menyimpang dari konstitusi. Nah, kalau misalnya DPR, MPR yang isinya partai politik yang mestinya membangun check and balancing terhadap kebijakan seorang presiden yang bertentangan dengan konstitusi malah sudah diam aja, maka saya pikir barangkali jalan yang terbaik adalah udah bubarkan aja DPR, bubarkan aja MPR. Barangkali juga kita harus berpikir dari ini yang harus diwaspadai dan dipahami secara baik oleh para tokoh-tokoh politik kita, sehingga barangkali kemungkinan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi sehingga rezim ini tidak bisa menjalankan fungsi pemerintahan secara baik, maka kalau DPR MPR dibubarkan barangkali kita harus berpikir bagaimana membangun pemerintahan darurat atau pemerintahan sementara untuk mengembalikan jalannya roda pemerintahan ini sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, itulah barangkali bagian dari keprihatinan kita yang tadi dengan beberapa rekan-rekan aktivis ya, terutama juga ada yang membawa suara dari Indonesia Timur tentang bagaimana kita melakukan perbaikan terhadap kehidupan bangsa ini yang betul-betul merujuk pada konstitusi sebagaimana dengan jelas ditulis dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45.
Ya kan udah dibilang bahwa dalam Undang-Undang Dasar sendiri menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden itu disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik kan. Nah udah kalau partai politiknya udah nyampaikan, udah biar aja dia berjalan itu kan. Bagaimana partai politik itu menawarkan calonnya kepada rakyat gitu kan. Tapi tidak perlu lagi misalnya presiden harus panggil partai itu, harus koalisi begini, dia yang harus ngatur segala macam. Seolah-olah presiden menjadi tim sukses daripada satu pasangan capres gitu kan. Nah itu sementara dia bukan ketua partai gitu. Nah yang lebih jelas lagi kalau saya lihat ini kan manifestasi dari ketakutan yang sengaja disembunyikan gitu kan. Memang indikasi-indikasi misalnya seperti yang pernah terjadi di Pakistan. Belakangan ini juga terjadi di Amerika walaupun belum sampai ada tindakan hukum, tapi mantan presiden Donald Trump kan sudah dipanggil oleh pengadilan kan untuk diminta keterangannya mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat dia menjabat presiden. Nah itu kekhawatiran itu juga sekarang saya rasa sedang melanda Presiden Jokowi sehingga dia ketakutan. Nah pikirnya nanti kalau saya tidak jadi presiden lagi nasib saya bagaimana? Sementara walaupun dia mendukung pencapresan Ganjar, saya kira belum ada keyakinan juga bahwa dia akan aman kalau Ganjar terpilih menjadi presiden. Karena ketika Ganjar terpilih menjadi presiden, tuntutan dan tekanan masyarakat terhadap Ganjar untuk taat konstitusi juga akan semakin lebih melebar gitu kan.